Halo anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Oke, kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun puisi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya kalian harus tahu terlebih dahulu kompetensi dasarnya ya. Apa saja kompetensi dasar yang harus kalian kuasai berkaitan dengan tema ini? Nah, ini yang pertama, untuk aspek pengetahuan, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Nah, tujuan dari kompetensi dasar ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan kembali komponen-komponen penting apa saja yang ada dalam puisi. Kemudian untuk aspek keterampilan, kompetensi dasarnya adalah mendemonstrasikan puisi. Jadi tujuan dari kompetensi dasar ini diharapkan kalian bisa mendeklamasikan sebuah puisi dengan penuh penghayatan tentunya ya. Oke, selanjutnya materinya berkaitan dengan kompetensi dasar ini tentunya adalah tentang unsur-unsur puisi. Jadi unsur-unsur puisi inilah yang merupakan komponen penting dari puisi. Apa saja itu unsur-unsurnya? Yang pertama, suasana, yang kedua, tema, dan yang ketiga adalah makna. Nah, ketiga unsur ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu unsur suasana. Yang dimaksud dengan suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Jadi ketika kita membaca sebuah puisi tentu kan kita terbawa dalam alur puisi tersebut, apalagi ketika kita membacanya dengan penuh penghayatan, maka akan timbul suatu perasaan tertentu dalam jiwa kita. Nah, perasaan seperti itulah yang dimaksudkan dengan suasana, atau dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Nah, berikutnya kita akan simak sebuah puisi ya. Di sini puisinya berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Kita akan membaca puisinya terlebih dahulu untuk kita bisa mendapatkan suasana tertentu itu. Kita baca ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, kita sudah membacanya, tentunya dalam jiwa kita ada timbul suatu perasaan tertentu akibat dari pembacaan puisi ini. Nah, perasaan apa yang timbul? Nah, misalnya di sini ya, perasaan yang romantis, merasa disayangi, merasa terlindungi. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan suasana. Nah, itu ya. Kemudian unsur yang kedua yaitu tema. Tema dalam setiap pembicaraan, dalam setiap teks, dalam setiap wacana pasti ada tema yang mendasari. Nah, demikian juga puisi. Karena puisi juga bagian dari wacana ya, maka puisi juga memiliki tema. Ketika kita membaca sebuah puisi, maka dari isi puisi itu kita akan bisa menentukan temanya itu tentang apa. Nah, itu namanya tema dalam puisi. Nah, di dalam puisi, tema menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya itu terhadap pembaca. Kita akan simak lagi, kita akan tentukan tema dari sebuah puisi. Kita ambil puisi yang sama dengan yang tadi, yaitu puisi Aku Ingin. Tadi kita sudah membaca puisinya ya. Nah, kita tentunya sudah tahu isinya. Dari isinya itu maka kita bisa tentukan temanya adalah tentang percintaan. Nah, sekarang kita akan tentukan tema dari puisi yang kedua. Nah, ini ada puisi di sini berjudul Sajak Anak Muda karya W.S. Rendra. Kita baca terlebih dahulu ya. Sajak anak muda, kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan, karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabut pribadi orang, karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa.
kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajarkan filsafat atau logika. Oke. Nah, dari isi puisinya ini tentunya kita bisa pahami ada banyak ungkapan tentang sesuatu hal. Sesuatu hal itu apa? Yaitu tentang pendidikan. Nah, itulah yang dinamakan tema. Itu tema ya. Jadi kita sudah membahas dua unsur puisi tadi. Yang pertama tadi suasana sudah, yang kedua tema. Nah, sekarang kita lanjut. Unsur yang ketiga yaitu makna. Apa yang dimaksud dengan makna dalam puisi? Makna dalam puisi itu adalah merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Jadi uh, uh, seorang penyair membuat sebuah puisi, menciptakan sebuah puisi, tentu ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan makna puisi. Nah, makna di dalam puisi bisa lebih dari satu. Kalau tema hanya satu, tema sentral, tetapi makna bisa kita gali dari beberapa larik-larik yang ada, larik-larik puisi yang ada itu ada beberapa makna. Walaupun makna-makna itu tentunya akan saling berkaitan ya, mencerminkan sebuah tema tertentu dari puisi tersebut. Nah, sekarang kita akan ambil contohnya dari sebuah puisi, kita menentukan makna larik-larik yang ada. Nah, ini kita ambil dari puisi yang sama, yaitu puisi yang berjudul Sajak Anak Muda. Tadi kita sudah singgung ya di unsur menentukan tema. Tadi kita ambil sebuah puisi berjudul Sajak Anak Muda. Nah, ini puisi berjudul Sajak Anak Muda ini merupakan puisi yang cukup panjang. Tadi kita ambil untuk menentukan tema juga hanya sepenggal di bagian awal saja. Itu sudah bisa mewakili untuk menentukan temanya. Nah, ini ada larik-larik di bagian lain dari puisi yang sama, yang menggambarkan tema yang sama, yaitu masih tema pendidikan. Kita akan menentukan makna dari larik-larik yang ada. Yang pertama, larik yang pertama ini bunyinya adalah dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan bertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Ini sepenggal larik dari puisi Sajak Anak Muda ya. Kita tentukan maknanya apa? Maknanya adalah pendidikan di Indonesia lebih banyak ditujukan pada hafalan teori, bukan pemahaman atas suatu konsep, bukan penguasaan konsep dan keterampilan. Itu. Kemudian di larik yang berbeda dari puisi yang sama, yang bunyinya, seseorang berhak diberi ijazah dokter dianggap sebagai orang terpelajar tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara. Kerjanya cuma menyuntik saja. Nah, ini lariknya sudah berbeda, maka maknanya juga akan sedikit berbeda walaupun temanya masih tema yang sama ya. Apa maknanya? Maknanya adalah pemberian ijazah di Indonesia misalnya kepada dokter tidak menyertakan kelayakan perilaku penerima ijazahnya. Akibatnya, seorang dokter hanya akan mengobati pasiennya tanpa pernah peduli pada ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Nah, itu kan mananya sudah berbeda kan dengan yang tadi yang pertama. Tetapi masih ada berkaitan tentunya, berkaitan dengan tema yang sama, tema tentang pendidikan. Nah, itu kita sudah bahas 3 unsur penting dalam puisi ya, yaitu yang tadi pertama suasana, kedua tema, dan yang ketiga adalah makna. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan ini dengan baik dan bisa kalian pelajari untuk menerapkan menganalisis sebuah puisi ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.